Bermain bola dipandu pelatih sebelum tempur ke medan laga. Biarlah badan berletih-letih, asal keluarga bisa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat. Amin. Nah teman-teman, ini di awal video aku mau ngajakin kalian dulu buat keliling-keliling sedikit ya di kebun aku yang sepertinya cabenya nggak berhasil. Cuman ya memang ini tuh udah berbunga gitu ya teman-teman cabenya. Cuman kalau kata Pak Su, sepertinya cabenya ini kurang subur gitu ya. Tapi aku bilang ya udah liatin aja lah dulu gitu. Dan ternyata itu tuh tadi ada juga yang mati. Nggak tahu juga sih matinya itu kenapa gitu ya. Dan ini juga di halaman aku ada tumbuh ini teman-teman, terong asam ya teman-teman. Jadi memang rasanya itu asam. Kalau di tempat kalian tuh namanya apa sih teman-teman? Kalau di sini bilangnya sih terong asam gitu ya. Jadi ini tuh kalau misalnya digulai sama ikan gitu teman-teman itu enak sih gitu ya. Dan aku udah pernah nyoba dan rasanya memang enak banget. Aku tuh bahkan baru tahu teman-teman si terong asam itu tuh di sini tuh dimakan gitu ya teman-teman. Sebelumnya aku nggak pernah tahu gitu ya semenjak tinggal di sini. Alhamdulillah jadi tahu. Oke deh teman-teman, lanjut ya. Di sini aku tuh lagi motong-motongin batang singkong ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu, udah lumayan lama sih kan aku itu ada bilang ya teman-teman, kalau pohon singkong depan rumah aku yang batangnya gede itu patah, bukan patah sih, lebih ke tumbang gitu ya teman-teman karena angin. Nah itu batang yang gedenya itu udah ditanam sama Pak Su. Cuman ini tuh untuk ranting-rantingnya tuh dahan-dahan yang kecil-kecilnya ini tuh masih hidup gitu ya. Dan itu aku lihat kok sayang banget rasanya dibiarin gitu. Dan aku mau nyoba nanem, siapa tahu nanti masih bisa hidup. Jadi kan lumayan ya teman-teman kalau sekeliling rumah banyak batang singkong gitu kan. Jadi ya udah deh, di sini aku tuh memutuskan untuk aku tanemin aja. Ini aku pilih mana yang memang masih hidup gitu, mana yang masih seger gitu kelihatannya, aku tanamin gitu aja. By the way, masalah kebun cabai itu ya teman-teman, kalau seandainya yang sekarang ini nggak berhasil gitu ya, mungkin next time kami tuh bakalan nanamnya itu menggunakan polybag teman-teman ya. Jadi ini tuh dicoba dulu lah, semoga ini tuh jadi gitu ya. Dan pupuk yang kami gunakan di sini tuh adalah pupuk organik ya teman-teman. Kami tuh nggak ada menggunakan pupuk yang kimia gitu ya. Jadi nyobalah dulu gitu ya. Semoga sih ini tuh walaupun si cabenya itu nggak terlalu ngembang subur banget gitu ya daunnya kayak yang sebelumnya gitu, tapi semoga lah buahnya bagus. Kalau yang sebelumnya itu kan itu benar-benar subur teman-teman, tingginya aja tuh hampir sama tinggi sama aku gitu. Tapi pas buahnya itu malah sering busuk gitu. Nah ini si batang singkongnya aku tanamnya di dekat sini aja. Ini kan bekas pembakaran gitu ya. Dan ini aku tanam di sini aja. Semoga nanti tuh bisa bertunas dan tumbuh subur ya teman-teman. Dan semoga lah nggak digangguin sama ayam. Karena memang dekat rumah aku ini banyak banget ayam orang ya teman-teman. Dan ayam tuh kadang tuh suka banget tuh ya nyeker-nyekerin gitu ya. Kalau misalnya kita tuh nanam-nanam kayak ini apa namanya, batang singkong ini. Bahkan di tempat batang singkong yang aku tanam ini teman-teman, sebelumnya itu kami tanamin terong gitu ya teman-teman. Cuman itu tuh habis dimakan sama ayam karena emang nggak bisa banget deh kayaknya kalau misalnya kita tuh nanam-nanam tuh nggak dipagar gitu ya. Tapi semoga lah batang singkong ini tuh nanti aman. Oke lanjut, di sini tuh aku mau nanam sereh nih teman-teman, karena memang sereh yang dekat rumah itu udah nggak terlalu banyak gitu ya. Kemarin itu yang di dalam kebun ada yang satu rumpun besar gitu, kemarin udah aku kasih sama tetanggaku gitu yang ada, dia itu mau kendurian aku kasih, aku suruh aja dia ngambil. Dan ini aku menanam lagi gitu ya, takutnya nanti yang tadi aku ambil itu habis gitu ya, karena tinggal itu sih yang bagus, yang lainnya itu udah pada mati gitu. Oke, alhamdulillah udah selesai kebun berkebun teman-teman. Ini tuh panas mataharinya tuh lumayan terik banget ya. Dan ini aku lanjut ke dalam rumah teman-teman. Tadi tuh udah cuci tangan, cuci kaki, pastinya habis dari luar. Nah ini aku lanjutin mau ngeberesin cucian piring aku dulu ke dalam lemari piring. Dan setelah ini pasti lanjutnya nyuci piring ya. Karena kalian bisa lihat teman-teman itu di wastafel, Masya Allah udah lumayan banyak deh ya. Itu tuh si piring-piring kotor yang udah minta dicuci. Kalau masalah cuci piring ya teman-teman, kayaknya dalam sehari tuh beneran lumayan sering ya nyuci piring.
Tapi kalau aku sendiri sih teman-teman, paling dalam sehari tuh nyuci piringnya itu sekitar 3 sampai 4 kali sehari gitu ya. Karena kalau misalnya mau nyuci piring kayak misalnya kotor dikit cuci gitu ya, ntar nggak ada dong bahan yang dikontenin gitu kan. Ya apalagi kan aku ini kan memang kegiatan aku tuh sehari-hari di rumah aja gitu ya. Jadi kegiatan itu emangnya ngonten kegiatan apa yang aku kontenin gitu. Jadi kalau misalnya cuciin piringnya masih dikit udah aku cuci, ntar nggak ada dong bahan aku ngonten gitu kan. Oh ya teman-teman, gimana nih musim liburan kali ini tuh kalian kemana? Di akhir tahun, di awal tahun, ada rencana kemana? Atau mungkin kalian tuh sekarang malah lagi liburan nih ya? Boleh tulis di kolom komen ya. Kalau misalnya kalian nanya aku nggak ada kemana-mana teman-teman. Jangankan mau kemana-mana ya, rencananya aja tuh nggak ada gitu ya. Ya cuman di rumah doang gitu ya teman-teman. Apalagi kayak aku kan punya anak tuh belum sekolah ya teman-teman. Jadi kayak misalnya musim liburan maupun nggak musim liburan itu ya kayak sama aja gitu. Mungkin yang lumayan berasa ini tuh musim liburan ya kayak anak-anak yang apa namanya yang sekolah gitu ya teman-teman, ataupun mungkin yang kerja gitu ya, nggak tahu juga lah kan, mungkin siapa tahu liburan gitu. Kalau yang kayak aku ini tuh emang nggak terlalu berasa teman-teman, musim liburan kayak gini tuh nggak terlalu ada efeknya, nggak ada terlalu ada pengaruhnya gitu ya. Pak suami juga akhir tahun kayak gini gitu ya teman-teman, atau awal tahun pokoknya musim liburan kayak gini ya kerjanya nggak libur, tetap ada gitu kan. Jadi ya nggak ada liburannya kemana-mana sih. Palingan aku di ini sekarang ini kan memang kayak apa namanya, kayak kemarin di akhir tahun itu aku uploadnya sehari sekali gitu kan, karena memang viewnya lagi nggak bagus mungkin karena pada liburan. Dan aku tuh kayak udah bertekad lagi di awal tahun insya Allah bakalan aku gempur lagi teman-teman buat upload sehari 2 kali gitu ya, dan semoga aja sih viewnya bagus. Tapi kalau seandainya aku upload sehari sekali teman-teman viewnya itu bagus, ya mungkin kedepannya aku bakalan upload sehari sekali aja biar nggak terlalu ngepres tenaga gitu ya. Ya hanya bisa berdoa dan berusaha dulu. Aku yakin sih teman-teman ya, kalau misalnya kita itu berusaha bersungguh-sungguh gitu ya, pasti bakalan ada masanya kok. Kita itu akan menikmati hasil dari usaha kita. Oke deh, udah selesai ya untuk ceramahnya. Di sini kita lanjutlah dulu ya ke kegiatan aku. Udah ngawur kemana-mana ya ceritanya. Nah ini teman-teman, setelah aku selesai cuci-cuci piring tadi, aku tuh lanjut buat bersih-bersih ya pastinya. Dan setelah itu aku lanjut masak ya. Sebenarnya ini tuh videonya tuh udah beda waktu teman-teman. Tadi tuh kegiatan aku tuh kayak di siang hari gitu, dan ini udah di sore hari gitu ya teman-teman. Ini tuh juga kalian bisa lihat ada kukusan juga, karena tadi tuh aku juga sambil ngerebus air gitu. Tapi ya biar apa ya, biar videonya itu apa namanya kayak nggak terlalu pendek gitu ya, makanya aku sambungin sama kegiatan sore gitu. Karena memang ya setelah tadi aku ngelap-ngelap itu aku lanjut buat istirahat teman-teman, karena ini tuh pas aku bikin video ini masih waktu sakit gigi tuh ya, karena memang lama teman-teman ya sakit gigi aku tuh sembuhnya, dan memang masih masa pemulihan gitu, beneran kayak lumayan lama sih gitu ya. Oke, hari ini tuh aku mau masak menu yang campur-campur teman-teman. Itu tadi ada tahu ya, terus juga itu ada pete. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, menu aku emang kayak gini-gini terus-terus gitu ya. Makanya mungkin dari segi minyak goreng aku tuh boros, karena memang aku tuh rajin ini ya nyambel-nyambel gitu teman-teman. Jadi ya wajar sih ya kalau misalnya minyak gorengnya itu lebih boros. Ya memang seperti itulah teman-teman ya. Kadang selera setiap keluarga itu pasti beda-beda gitu kan. Kemarin juga ada yang komen gitu teman-teman, bilang katanya bener bun gitu ya, memang selera setiap orang tuh beda-beda gitu ya. Kayak aku di keluargaku, kalau mamaku itu katanya sering masak yang bersantan, terus di keluarganya dia malah sering masak yang tumis-tumisan gitu ya. Ya mungkin memang seperti itu teman-teman, seleranya kita itu dan kesenangan kita itu makannya itu pasti beda-beda gitu ya. Jadi ya udah disesuaikan aja sama selera gitu. Kalau misalnya gitu ya teman-teman, ada orang yang nggak suka ngelihat menu kita yang itu aja, ya udah sih gitu ya. Yang penting kitanya nyaman aja sama menu kita gitu. Oke deh teman-teman, di sini aku tuh mau lanjut mengungkep ayam dulu ya teman-teman. Itu ayam aku yang belanja mingguan kemarin itu ya. Nah itu ayamnya kan belum aku ungkep, dan itu kan aku jadiin 2 tempat gitu ya ayamnya, dan 1 tempatnya mau aku ungkep teman-teman, karena memang itu nanti lauk buat anak-anak.
Pokoknya selama aku tuh masih ngerasa belum sembuh total gitu ya. Mungkin lauknya anak-anak itu keseringannya ayam ya teman-teman, ayam dan sosis gitu ya, sama telur ya teman-teman. Tuh, pas aku sakit, pas aku nggak sakit sih lauknya mereka keseringannya itu juga, karena pas aku masakin sayur mereka pada nggak doyan makan teman-teman. Beneran deh dipaksa-paksa makan tuh nggak mau gitu ya. Jadi walaupun mereka tuh makannya ayam, telur sama sosis, yang penting mereka tuh mau makan aja gitu ya. Oke deh, lanjut dulu ya teman-teman ke videonya lagi. Nah, di sini si ayamnya itu lagi beku teman-teman tadi ya. Tapi langsung aja itu aku aku panasin. Terus nanti aku buang dulu deh airnya itu ya, karena menurut aku terlalu banyak berbusa-busa gitu teman-teman. Bukan berbusa sih, kayak lemak-lemaknya ayam itu kayak keluar gitu ya. Jadi nanti aku buang dulu, terus aku ganti airnya lagi, baru aku kasih bumbu gitu. Nah, ini sambelnya teman-teman, kalian bisa lihat ya, sambelnya itu banyak. Memang kalau aku nyambel itu suka sambelnya itu yang banyak gitu ya teman-teman. Pokoknya cabenya itu yang banyak gitu ya kelihatannya. Karena di saat aku yang sekarang ini lagi susah makan teman-teman, yang aku harapin itu makan itu ya cuma dari cabe-cabenya sambel gitu ya. Kalau misalnya kayak dari isinya atau lauk-lauknya itu aku agak masih susah ngunyahnya gitu. Jadi memang nyarinya itu yang mudah-mudah dikunyah gitu ya, nggak perlu terlalu ngunyah ekstra gitu. Nah, itu aku makan. Nah, ini kan ada ikannya nggak aku makan teman-teman, ini biarin aja Pak suami yang makan, karena Pak suami itu sebenarnya nggak doyan ikan teman-teman, tapi dia tuh doyan banget pergi mancing. Jadi ini aku sengaja masak ikan. Kalau seandainya Pak suami nggak mau makan ikannya ini nanti, berarti aku ada alasan dong buat agak sedikit ngelarang Pak suami biar nggak keseringan mancing gitu ya. Karena sayang ikannya nggak di ini teman-teman, nggak dimakan gitu ya. Dan aku juga nggak terlalu suka ikan yang ini tuh gitu. Oke deh teman-teman, ini dia yang menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, setelah selesai masak teman-teman, nah ini aku lanjut ya beres-beres. Itu juga ayamnya udah selesai aku ungkep teman-teman, tapi itu ayamnya masih panas gitu ya teman-teman. Jadi aku mau tutup aja dulu ayamnya biar ini ya nggak diinggapin lalat gitu ya, atau nanti nggak jilatin cicak lah gitu ya, atau apalah gitu teman-teman, pokoknya serangga, makanya aku lap-lapin. Oke deh, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf banget ya teman-teman kalau ada kata-kata aku yang salah, yang mungkin kurang berkenan di hati kalian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.